Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrizal Fauzi, seorang guru di SMA Negeri 2 Bendahara, sekaligus salah satu kandidat JGP Angkatan 7 Kabupaten Aceh Tamiang. Baik, hari ini saya mencoba melakukan sebuah refleksi filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran merupakan sebuah proses pendidikan dalam memberi ilmu atau faedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan sebuah usaha persiapan dan persediaan untuk segala hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Kemudian, Ki Hajar Dewantara juga berpendapat bahwa pendidikan merupakan sebuah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Artinya, pendidikan dan kebudayaan itu adalah sebuah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Pendidikan dan kebudayaan merupakan satu kesatuan menuju sebuah peradaban. Peradaban yang berkebudayaan dan berpendidikan. Kemudian, menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai sebuah keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasar hidupnya, dan tumbuh kekuatan kodrat anak yang sudah dimilikinya itu. Ki Hajar Dewantara juga berpendapat bahwa pendidikan itu pasti mengalami sebuah perubahan karena selalu bergerak. Kebudayaan juga ikut bergerak sejalan dengan pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Artinya ada perubahan-perubahan setiap waktunya. Kemudian pendidikan juga harus ikut berubah sesuai dengan zamannya. Tidak sama zaman yang seperti dahulu sama seperti sekarang. Pendidikan juga harus mampu eh, memaksimalkan potensi yang ada pada anak sehingga mereka berkembang sesuai dengan kodratnya. Oleh karena itu, kebudayaan juga tidak selalu sama, pasti berkembang. Oleh karena itu, setiap kebudayaan itu harus saling menguatkan, tapi dengan satu prinsip tetap bersumber pada sebuah prinsip kemanusiaan. Nah, apa hubungannya dengan relevansi perubahan pada hari ini? Pertama, bahwa pendidikan dan kebudayaan harus ikut dalam sebuah eh, memahami sebuah kodrat keadaan, yaitu perubahan dari alam dan perubahan zaman. Yang kedua, perubahan dari prinsip kontinuitas, prinsip konvergensi, serta prinsip konsentrasi, serta pada akhirnya terbentuk sebuah budi pekerti, baik cipta dan rasa dan kasih yang baik. Sehingga dengan adanya perubahan-perubahan ini akan membentuk sebuah pendidikan yang holistik dan seimbang. Pada akhirnya bisa kita simpulkan bahwa pendidikan harus seimbang dengan mendidik anak sesuai dengan kodratnya, sehingga terbentuk sebuah kesempurnaan pekerti yang membawa pada sebuah kebijaksanaan. Pendidikan dan pendidik harus memandang anak dengan rasa hormat sehingga menghamba pada anak. Menghamba dalam hal ini bahwa pendidik harus berpusat pada murid. Nah, jika dikaitkan bagaimana kaitannya dengan saya sebagai seorang pendidik terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Setelah melakukan sebuah refleksi dengan pemahaman dari modul 1, ada sebuah pencerahan pemikiran yang hadir dalam pikiran saya bahwa pendidik harus mampu merdeka dan mampu memerdekakan peserta didiknya. Yang kedua,
pendidikan juga harus mampu, eee, menciptakan sebuah pendidikan yang holistik atau menyeluruh serta seimbang. Yang ketiga, melalui pendidikan yang merdeka dan memerdekakan peserta didiknya, pendidik harus mampu mengembangkan potensi anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat perubahan zaman. Sehingga pada akhirnya apa, ketika terbentuk sebuah, pendidik yang merdeka dan mampu memerdekakan akan menimbulkan sebuah dunia pendidikan yang di mana guru akan selalu dirindu. Mungkin itu saya dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.